Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Guru yang saya hormati, wakil orang tua yang saya hormati, dan kebetulan sudah berkoordinasi dengan Bapak pengawas, Ibu pengawas, tapi kebetulan berhalangan hadir. Nah, pada hari ini kita akan mendiskusikan seluruh warga sekolah terkait bagaimana cara memaknai data dan menetapkan rencana prioritas layanan perbaikan sekolah. Tadi ada satu poinnya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gusnya. Itu nanti dari lapor pendidikan itu kita analisis, kemudian kita menentukan prioritas layanan mana yang akan kita perbaiki. Nah, tetapi sebelum kita menetapkan rencana prioritas itu harus tahu dulu tujuan dari diskusi ini ya. Yang pertama yaitu memahami siklus peningkatan layanan sebagai strategi untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas. Sekolah yang berkualitas itu seperti apa? Nanti kita akan bahas bersama. Kemudian yang kedua, bagaimana memahami sumber data untuk memaknai kondisi sekolah. Kemudian yang ketiga, melakukan tahap identifikasi bersama warga sekolah dari data rapor SDM Talaga Kulon 3. Kemudian yang terakhir, kita menetapkan prioritas perbaikan layanan sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita kesepakatan kelas dulu ya. Silakan, di sana ada sticky note yang sudah ada di depan Bapak Ibu. Tuliskan kesepakatan yang akan kita sepakati bersama dalam kegiatan ini. Di sini ada yang menuliskan aktif dalam berpartisipasi, kemudian hadir penuh, mengikuti sesi, saling menghargai, berkolaborasi, ini sama ya, berkolaborasi, kemudian saling melengkapi, ada mulai dan selesai tepat waktu, acungkan tangan ketika berpendapat, hadir penuh mengikuti semua sesi. Bisa disepakati bersama Bapak Ibu? Bisa. Nah, sebelumnya kita ini dulu ya, explaining dulu tentang ini. Ada lagu. Nah, pernah mendengar lagu rapor pendidikan? Di dalam rapor pendidikan itu kan ada yang warna apa? Hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Kalau hijau itu sudah baik ya. Kalau kuning itu sedang. Nah, kalau merah itu artinya kurang ya, harus ditingkatkan. Nah, kita nyanyikan. Tahu lagu Pelangi-Pelangi? Tahu ya? Coba kita nyanyikan sama-sama. Ayo, rapor pendidikan, ayo kita cermati, merah, kuning, hijau, prioritas benahi, pilih inspirasi sesuai kebutuhan, wujudkan sekolah dicita-citakan. Bagaimana tadi sekolah yang dicita-citakan? Ada berapa ciri? Ada 4 ya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian pendidik yang reflektif, kemudian gemar belajar, berbagi, kemudian sekolah yang aman, inklusif, kebinekaan, kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan untuk perbaikan layanan sekolah. Nah, ada 8 siklus ya dalam memberikan layanan. Yang pertama yaitu mengikuti asesmen nasional. Kita sudah melakukan atau mengikuti kegiatan asesmen nasional yang diikuti oleh kelas 5 pada bulan apa, masih ingat? Pada bulan Oktober tanggal 31 ya. Nah, setelah
Jadi pada saat penyusunan perencanaan pembelajaran itu kan ada 3 ya, ada intrakurikuler, ada co-kurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Nah, kemudian menentukan kebutuhan peningkatan kompetensi PTK tadi ya sudah. Kemudian menerapkan program kegiatan serta anggaran di dalam rencana kegiatan tahunan, yaitu RKAS. Kemudian yang nomor 7, implementasi rencana pada tahun ajaran baru untuk memanfaatkan komunitas pelajar. Kemudian yang ke-8, revisi perencanaan penganggaran berdasarkan hasil refleksi dan kebutuhan yang baru. Nah, ini ada rapor pendidikan. Ini terdapat 2 sumber data yang tadi Ibu sudah jelaskan di awal. 2 sumber data yang dapat sekolah gunakan untuk memaknai kondisi layanan pendidikan. Yang pertama yaitu dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu merupakan laporan yang komprehensif mengenai kondisi layanan satuan pendidikan. Data ini juga diperoleh dari setelah sekolah berpartisipasi dalam ANBK ya. Kemudian data pendukungnya adalah data yang dikumpulkan mandiri oleh sekolah untuk mendapatkan gambaran. Nah, misalkan kebutuhan kelas 1 apa, 2 apa, kemudian yang dihadapi apa, dibicarakan di sini. Nah, ini ada 6 indikator prioritas yang untuk jenjang SD ya. Sudah di IHT juga sudah pernah dibahas. Yang pertama masih ingat ada indikator kemampuan literasi, kemudian numerasi, kemudian ada iklim kebinekaan, ada iklim keamanan, ada kualitas pembelajaran, dan yang keenam ada karakter. Nanti kita coba lihat ya. Nah, ini kita langsung masuk karena kita akan mengidentifikasi rapor pendidikan. Kita buka rapor pendidikan yang SD Telaga Kulon 3. Pernah melihat tayangan ini Bapak Ibu? Pernah? Sekarang ya. Sekarang betul aja. Ini ringkasan ya. Ringkasan Komisi Satuan Pendidikan. Nah, dibandingkan tahun 2023, kemampuan numerasi SD Telaga Kulon 3 mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator yang lain. Kemudian kemampuan numerasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, iklim kebinekaan adalah indikator yang perlu perbaikan pencapaian terendah, dan salah satunya disebabkan oleh rendahnya toleransi agama dan budaya. Contoh upaya untuk membenahi hal ini melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang terciptanya toleransi agama dan budaya. Biasa melalui IHT, biasa melalui pelatihan mandiri di PMM. Nah, iya teh biasa dibuka Bu. Kemampuan literasi 100% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya si siswa itu sudah di atas KKM semuanya 100%. Kemudian capaian naik 25 dari tahun 2023. Nah, bisa jadi waktu 2023 itu pencapaiannya 50% misalkan. Terus naik jadi penaikan 25% jadi 75%, atau misalkan dari 75% menjadi 100%. Nah, biasa tadi klik apa arti capaian saya? Nah, kemampuan literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Jadi saya hanya membaca saja kan? Merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Nah, ini bagaimana cara mengukur capaian ini? Presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, mengevaluasi beragam jenis teks. Nah, iya mah murah, iya kan sudah ditingkatkan teks fiksi kalau berdasarkan rapor pendidikan. Jadi untuk identifikasi rapor pendidikan, Bapak Ibu lihat rapor pendidikannya, analisis, identifikasi, kemudian tentukan indikator
tentang toleransi agama dan budaya. Begitu. Jadi ada hubungannya nanti akar masalah dengan perbaikan. Ditulisnya dalam 3 lembar sedikit untuk akar untuk indikator, kemudian yang keduanya yaitu untuk akar masalah, dan yang ketiganya yaitu untuk perbaikan yang perlu dilakukan. Ada yang sudah? Oke, tas, tersebut tapi jangan cuma cara mengikuti pelatihan. Apresiasikan atau tuliskan komentar di tulisannya. Indikator prioritasnya adalah ilmu kebinekaan, Bu. Terus yang keduanya akar masalahnya adalah perlu pemahaman toleransi dalam agama dan budaya, dan perbaikannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman toleransi agama dan budaya dengan cara misalkan mengikuti pelatihan secara mandiri atau kolaborasi dengan rekan sejawat di bisa bantu bisa. Nah, ini kualitas pembelajaran di sini sudah baik dan alhamdulillah ya pendidikan kita sudah hijau semuanya secara keseluruhan. Di sini ada kualitas pembelajaran capaiannya baik 82,15%. Kemudian ini dalam kualitas pembelajaran itu akar masalahnya berarti dalam metode pembelajaran. Refleksi tadi secara keseluruhan itu kita yang perlu ditingkatkan itu adalah kemampuan literasi walaupun sudah 82%. Artinya memang di lapangan juga ada yang sebagian besar ada yang belum bisa membaca gitu. Kemudian kualitas pembelajaran ini kemampuan literasi, pemahaman membaca teks sastra pada murid perlu ditingkatkan. Kemudian peningkatan pemahaman teks sastra pada murid. Nah ini pada murid ya yang pertama. Terus yang keduanya pendidikan literasi belum dilakukan oleh semua guru kelas dan guru mapel. Jadi misalkan hanya pas bagian pelajaran bahasa Indonesia, itunya literasi T diterapkan. Nah ini pendidikan literasi pemiliknya sama, sanes, ukur, pas fokus bahasa Indonesia baik, tapi terintegrasi ke mata pelajaran lainnya juga. Kemudian nanti perbaikannya yaitu peningkatan pemahaman teks sastra pada murid dan juga peningkatan kompetensi gurunya juga. Kualitas pembelajaran tadi sudah dilihat ada metode pembelajaran. Guru kesulitan mempelajari metode pembelajaran interaktif. Kemudian peningkatan kompetensi pendidik mempelajari metode berbagai macam metode, apalagi PBL, PJBL ya, itu hal-hal yang sering kita dengar tapi pelaksanaannya sulit kan, maksudnya tidak jarang yang menggunakannya atau menerapkannya. Kemudian iklim kebinekaannya yaitu pemahaman pendidik terkait toleransi, kesetaraan juga, moderasi beragama dan agama dan budaya. Terus peningkatan kompetensi pendidik untuk memahami toleransi, kesetaraan gender, inklusif di dalamnya, kemudian moderasi beragama dan budaya. Itu mungkin hasil dari identifikasi. Nah ini kesimpulannya kita simpulkan. Nah kesimpulannya ya, sebelum menetapkan prioritas perbaikan layanan, kita harus tahu dulu, memahami terlebih dahulu seperti apa sekolah yang kita cita-citakan bersama. Mau seperti apa, mau dibawa kemana sekolah yang kita cita-citakan ini. Tadi ada 4 ciri yang berkualitas atau ciri sekolah yang dicita-citakan. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pendidik yang reflektif, belajar, bagaimana belajar, berbagi, kolaborasi, ya. Kemudian lingkungan yang aman, inklusif, kebinekaan. Kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan yang senantiasa selalu memperbaiki
literasi. Berarti nanti kita harus ada program literasinya di sekolah. Nah, setelah fokus dengan menerapkan prioritas perbaikan layanan bersama warga sekolah, membuat pelaksanaan perbaikan lebih fokus sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap masalah dan solusi yang akan dilakukan. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami menetapkan perbaikan layanan pada indikator prioritas yaitu kemampuan literasi, peningkatan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi teks fiksi, kemudian kualitas pembelajarannya, guru kesulitan mempelajari metode pembelajaran dan iklim kebinekaannya yang perlu ditingkatkan yaitu pemahaman dan sikap warga satuan pendidikan terhadap kesetaraan gender, inklusif dan juga toleransi agama dan budaya. Mungkin hanya itu, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Kita bisa berdiskusi, mudah-mudahan kedepannya kita bisa memperbaiki layanan pendidikan kita agar kualitas